Menantu Super Sang Dewi. Bab 151, apakah menurutmu aku diundang oleh Hua Manchen? Melihat Dr. Lin memasuki ruang operasi, Su Yan yang menunggu di pintu menjadi gelisah. Su Guang yang berdiri di sampingnya sangat gembira dan terus tertawa. Xiao Yan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengan adanya tabib ilahi Lin di sini, ibumu akan aman. Su Guang sangat mengagumi tabib ilahi Lin. Selamatkan gedung yang runtuh dan kalahkan konspirasi dokter Korea dengan kekuatan sendiri. Dia hanyalah seorang pahlawan muda. Namun sementara Su Guang gembira, Su Yan merasa gelisah. Dia tidak meminta bantuan Dr. Lin, tetapi Dr. Lin berinisiatif menyelamatkan Zhang Qingyu. Tidak diragukan lagi bahwa Dr. Lin tahu tentang situasi Zhang Qingyu. Jadi, siapa yang mengatakan itu? Hua Manchen. Tidak mungkin. Dr. Lin bahkan tidak mengenal Hua Manchen dan ingin mengusirnya. Jika Hua Manchen yang mengundangnya, bagaimana mungkin Direktur Lin mengatakan hal seperti itu? Jadi, selain Hua Manchen, hanya ada satu orang yang tersisa. Lin Yang. Tetapi, bagaimana Lin yang mengenal Dr. Lin yang terkenal itu? Dan dia juga ketua Yang Hua Group. Mungkinkah Lin yang menghubungi seseorang dengan identitas ini? Lin Yang hanyalah menantu kecil. Dia tidak memiliki keterampilan khusus dan bahkan tidak dapat menghasilkan uang. Satu-satunya pekerjaan yang dia temukan adalah menyapu lantai, yang diperkenalkan oleh Su Yan. Sungguh luar biasa bahwa Lin yang dapat menghubungi Ma Hai. Dia sebenarnya mengenal Direktur Lin dan bahkan meminta Direktur Lin untuk mengambil tindakan secara pribadi. Apakah saya sedang bermimpi? Saya pasti sedang bermimpi. Su Yan terus mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Su Yan tiba-tiba menyadari fakta yang sangat mengerikan. Jika Dr. Lin benar-benar diundang oleh Lin Yang, maka panggilan telepon yang dilakukan Lin Yang sebelumnya. Apakah itu benar juga? Dia benar-benar memanggil Qin Baisong. Dan Qin Baisong juga mendengarkan kata-kata Lin Yang dan dengan sengaja mengabaikan keluarga Hua. Kalau tidak, Hua Manchen bersumpah bahwa dia bisa mengundang Qin Baisong. Jadi mengapa Qin Baisong menolak untuk datang? Memikirkan hal ini, Su Yan merasakan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tidak dapat lagi melihat apa yang dipikirkan suaminya. Su Yan melirik Hua Manchen yang tengah menatap pintu ruang operasi dengan wajah muram tak jauh darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun berjalan mendekat. Kakak Hua. Oh, Xiao Yan, selamat. Dengan adanya Dr. Lin di sini, bibimu pasti akan aman. Hua Manchen tertegun sejenak, lalu cepat-cepat menyingkirkan wajah jahatnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Su Yan tersenyum, ragu-ragu sejenak dan bertanya, Saudara Hua, apakah benar-benar karena sesuatu Tuan Qin tidak bisa datang hari ini? Ya, ada apa? Oh, tidak apa-apa, saya hanya ingin bertanya, apakah dia bisa datang besok? Su Yan bertanya lagi. Setelah mengatakan ini, raut wajah Hua Manchen menjadi sedikit tidak wajar, dan dia segera tersenyum dan berkata, dia seharusnya datang besok, tetapi dia menerima pesan yang mengatakan bahwa Dr. Lin sudah ada di sini, dan dia pikir dengan adanya Dr. Lin di sini, dia tidak datang. Oh, begitu, tetapi tidak peduli apapun, setidaknya Tuan Qin bersedia membantu saya. Ini juga sebuah bantuan. Jadi, Saudara Hua, bisakah Anda memberi saya nomor telepon Tuan Qin? Saya ingin menelepon Tuan Qin dan mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung, apakah tidak apa-apa? Su Yan menatap Hua Manchen dengan saksama. Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Tuan Qin sangat sibuk. Lagi pula, dia sama sekali tidak membantuku, jadi mengapa aku harus berterima kasih padanya? Tidak perlu, tidak perlu. Hua Manchen tergagap dan melambaikan tangannya dengan cepat. Oh, Su Yan sedikit kecewa dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada saat ini, seorang perawat datang. Permisi, siapa Nona Su Yan? Halo, saya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Su Yan tergesa-gesa. Oh, betul. Biaya operasi sebelumnya sudah lebih dari itu. Silakan bawa tagihannya ke klinik rawat jalan untuk mendapatkan pengembalian uang. Kata perawat itu sambil tersenyum. Benarkah? Berapa yang bisa kuambil kembali? Sekitar 300.000. Oh,
Oke. Suyan berkata kepada Hua Manchen di sebelahnya, Kakak Hua, fakturnya masih ada padamu, kan? Pergi dan kembalikan uangnya. Apa? Kirim. Faktur. Hua Manchen merasa cemas. Apakah hilang? Perawat di sebelahnya bertanya dengan bingung. Hua Manchen menyentuh sakunya, lalu tampak sangat cemas, dan berkata dengan berlinang air mata, sepertinya hilang. Kalau begitu, silakan bawa kartu identitas Anda untuk verifikasi. Setelah verifikasi, pengembalian dana akan ditransfer ke rekening Anda. Perawat itu berkata sambil tersenyum. Ya, tidak perlu, tidak perlu. Hanya 300.000 yuan. Anggap saja ini sebagai sumbangan dariku untuk rumah sakitmu. Hua Manchen berkata sambil tersenyum canggung. Bagaimana mungkin? 300.000 bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana mungkin kita menolaknya? Suyan berkata dengan serius, Kakak Hua, tidak mudah bagi paman dan bibi untuk menghasilkan uang. Kamu tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Kamu harus berhemat. Pergi dan dapatkan pengembalian uang dengan cepat. Ini. Aku bahkan tidak membawa kartu identitasku. Hua Manchen menepuk kepalanya dan berkata, kamu tidak membawanya. Lalu bagaimana kamu membayar uangnya? Suyan menatapnya dengan bingung. Aku sudah meminta sopirku untuk membayarnya. Hua Manchen tersenyum canggung, Xiaoyan, jangan khawatir, aku akan meminta sopirku untuk mengembalikan uangnya nanti. Baiklah kalau begitu. Suyan mengangguk, tetapi dia sudah bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Hua Manchen. Perawat itu pergi. Suyan masih duduk di kursi, dengan gugup menunggu hasil operasi. Hua Manchen gelisah. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah rahasianya akan terbongkar. Kalau saja Suyan tahu yang sebenarnya, dengan temperamen Suyan seperti itu, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa mendapatkan wanita ini lagi di hidup ini. Memikirkan hal ini, Hua Manchen tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Bas. Pada saat ini, telepon berdering. Ayong, ada apa dengan Alang? Hua Manchen berteriak dengan marah, mengapa Dr. Lin datang ke rumah sakit? Bukankah aku sudah memintanya untuk menghentikan Dr. Lin? Mengapa orang tidak berguna itu tidak berhasil? Tuan Hua, Saudara Lang, dia tidak berguna. Apa? Hua Manchen tiba-tiba berdiri. Ayong menceritakan semua berita yang diketahuinya kepada Hua Manchen. Ketika Hua Manchen mendengar ini, dia berkeringat dingin dan wajahnya menjadi pucat. Bukankah itu seorang dokter? Kok bisa dokter kecil jago banget bertarung? Meskipun saudara Wolf tidak sebaik Zhou Boyi, dia adalah orang yang hidup di ujung tanduk. Bagaimana orang biasa bisa menghadapinya? Hua Manchen berkeringat deras. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, Dr. Lin tahu bahwa Alang dan yang lainnya adalah orang-orangku. Mereka mungkin tidak tahu. Ayong juga tidak yakin. Selama mereka tidak tahu, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang Dr. Lin sudah datang ke rumah sakit, mustahil untuk menghentikannya. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Hua Manchen menghela napas lega. Setelah mengetahui bahwa tabib suci Lin ini adalah Tuan Lin, Hua Manchen tidak ingin lagi memprovokasinya. Meskipun keluarga Hua tidak takut dengan grup yang Hua, jika identitas Dr. Lin ditambahkan, potensi grup yang Hua tidak terbatas. Ayong menutup telepon. Hua Manchen menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi sambil memikirkan tindakan balasan selanjutnya. Pada saat ini, jatuhkan. Lampu di ruang operasi padam. Suyan segera berdiri. Namun pintunya sudah terbuka, dan Lin Yang, mengenakan jas putih dan topeng, berjalan keluar. Dr. Lin, bagaimana keadaan ibu saya? Suyan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kondisinya sekarang sudah stabil. Minum obatnya tepat waktu dan istirahatlah, tidak akan ada masalah, kata Lin Yang setelah menghembuskan napas. Bagus, terima kasih, Dr. Lin. Suyan menghela napas, dan hatinya akhirnya tenang. Su Guang juga sangat gembira, dengan air mata mengalir di wajahnya. Baguslah kalau semuanya baik-baik saja, baguslah kalau semuanya baik-baik saja. Meskipun Hua Manchen sangat tidak senang, dia tetap datang dengan senyuman di wajahnya. Selamat, Xiaoyan,
Bibimu sudah baik-baik saja sekarang, dan semua orang senang. Terima kasih. Mata Suyan sedikit merah, dan kegembiraan di hatinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, pada saat ini, Lin yang tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Hua Manchen, "Tuan Hua, bisakah Anda sekarang memenuhi taruhan kita sebelumnya dan berlutut serta bersujud di pintu masuk rumah sakit?" Ketika kata-kata ini keluar, Hua Manchen tercengang. Suyan dan Su Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kau benar-benar diundang oleh Lin Yang." Suyan tergagap dan menatap Dokter Lin dengan tak percaya. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku diundang oleh Hua Manchen?" Lin yang berkata dengan dingin. Suyan tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, perawat datang lagi. "Nona Su, ini saldo yang tersisa. Mohon tanda tangani," ucap perawat itu sambil tersenyum. "Kembalikan saja ke Tuan Hua. Ini bukan uangku." Suyan menggelengkan kepalanya. Perawat itu tercengang dan berkata dengan heran, "Apa hubungannya ini dengan Tuan Hua? Ini adalah uang yang dibayarkan oleh suami Anda. Sebagai istri Tuan Lin Yang, tanda tangan Anda sah. Tanda tangan orang lain tidak sah." Pupil mata Suyan bergetar saat mendengar ini. "Kamu, siapa yang kamu bilang membayar uang itu?" Bab 152, apakah kamu berbohong padaku? Mendengar ini, perawat itu berkata dengan nada meminta maaf, "Saya sangat menyesal, Nona Su. Kami baru saja mengetahui identitas penerima pembayaran. Uang ini dibayarkan oleh suami Anda, Lin Yang. Mohon tanda tangani." Begitu kata-kata itu terucap, Suyan seperti disambar petir dan membeku di tempat. Su Guang yang ada di sebelahnya juga tercengang dan menatap perawat itu dengan tak percaya. Uang yang dibayarkan oleh Lin Yang. Bisa jadi itu adalah Lin Yang. Bagaimana itu mungkin? Menantu laki-laki tidak berguna itu. Bagaimana dia bisa membayar jutaan dolar? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Suyan tidak dapat mempercayainya, dan Su Guang pun tidak dapat menerimanya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Suyan menoleh dan menatap Hua Manchen dengan heran, "Kakak Hua, ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Aku tidak tahu." Hua Manchen juga sedikit gugup dan berkata dengan ragu-ragu. "Bukankah kamu sudah membayar uang ini? Bagaimana bisa ini menjadi milik Lin Yang?" tanya Suyan. Mendengar ini, Lin Yang tiba-tiba menyadari. Tampaknya Hua Manchen mengambil keuntungan dari perbuatannya sendiri dan memberitahu Suyan bahwa dialah yang melakukannya. Wajah Lin Yang menjadi gelap dan dia sangat marah. Hua Manchen ini sungguh tidak tahu malu. Wajah Suyan penuh amarah. Dia paling benci dibohongi. Saudara Hua, bagaimana kau bisa melakukan ini?" Suyan bertanya dengan marah. Hua Manchen berkeringat deras dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Memang benar saya sudah membayar uangnya, tetapi saya meminta sopir saya Ayong untuk membayarnya. Tunggu sebentar, saya akan meminta Ayong." Setelah mengatakan itu, Hua Manchen segera menelepon dan sopir Ayong bergegas datang. "Bukankah aku sudah memintamu untuk membayar biaya operasi Bibi? Kenapa kamu tidak membayarnya saja, dan malah membiarkan si idiot Lin yang membayarnya?" tanya Hua Manchen. "Tuan muda, ini, saya. Waktu saya mau bayar, pihak rumah sakit bilang kalau saya sudah bayar. Saya kira tuan muda sudah bayar, jadi saya juga tidak tahu." Sopir Ayong juga pura-pura tidak tahu. "Dasar tidak tahu apa-apa. Katakan padaku, apakah kau menggelapkan uang itu? Di mana 4 juta milikku?" Hua Manchen menamparkan wajah pengemudi Ayong. Wah! Ayong tersungkur ke tanah lalu berteriak, "Maafkan saya tuan muda, saya memang menelan uang itu, mohon maafkan saya, maafkan saya." Begitu dia mengatakan hal itu, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata pengemudi itu menggelapkan 4 juta. Namun sekali lagi, ini terlalu berlebihan. Apakah pengemudi ini bodoh? Hal semacam ini pasti akan terungkap. Suyan sedikit tidak yakin, tetapi karena Hua Manchen telah dipukuli, bukanlah ide bagus baginya untuk mempertanyakannya. Hanya Lin yang tampak kedinginan. Dia tahu bahwa mereka berdua hanya berpura-pura.
Bahkan jika pengemudi itu memiliki keberanian besar, dia tidak akan menelan 4 juta itu. Bagaimanapun, Anda membayar uang dan Anda mendapatkan stroke. Mungkinkah Hua Manchen bahkan tidak melihat stroke itu? Apakah dia sudah mempercayai sopir itu sampai sejauh ini? Bagaimanapun juga, Hua Manchen adalah Hua Manchen. Dia sangat pandai menghindari tanggung jawab. Sekarang setelah pengemudinya disalahkan, Hua Manchen tidak lagi bertanggung jawab. Namun Lin yang tidak lagi mempedulikan hal ini. Tuan Hua, sudah saatnya Anda memenuhi janji Anda sebelumnya. Mengapa Anda tidak pergi ke gerbang rumah sakit dan bersujud? Lin yang berbicara lagi. Ekspresi Hua Manchen banyak berubah lagi. Dia melirik Lin Yang dan berkata dengan dingin, sepertinya Tuan Lin memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lin Yang itu. Anda juga tahu tentang taruhan antara Lin Yang dan saya. Lalu apakah Anda akan memenuhinya atau tidak? Lin Yang bertanya. Haha, aku hanya bercanda dengan orang bodoh, bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Hua Manchen mendengus dan tertawa. Dia akhirnya tahu bahwa Direktur Lin dan Lin Yang bersama. Karena mereka bersama, dia tentu saja tidak perlu menyanjung Direktur Lin lagi. Lagi pula, kedua belah pihak belum menandatangani kesepakatan apapun, jadi tidak ada salahnya untuk menarik kembali kata-kata mereka. Tuan Lin, itu hanya candaan sebelumnya, jangan dianggap serius. Su Yan memaksakan senyum. Menurutnya, Hua Manchen membuat taruhan ini untuk membantunya. Jika dia benar-benar meminta Hua Manchen untuk berlutut di gerbang rumah sakit, dia akan merasa malu. Namun, begitu dia selesai berbicara, Lin yang menatap Su Yan dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, tidak menganggapnya serius. Kalau begitu aku bertanya padamu, pernahkah kau berpikir tentang apa hasilnya jika Lin yang kalah? Lin yang kalah. Kalau begitu tentu saja jangan menganggapnya serius. Lagi pula, menurutku hal seperti ini tidak boleh terjadi. Bersujud dan semacamnya. Tidak baik untuk siapapun. Su Yan membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah. Apakah menurutmu Lin yang tidak bisa bersujud begitu saja jika dia tidak mau? Apakah menurutmu suamimu adalah orang yang berkuasa dan kaya seperti Hua Manchen? Jika Lin yang tidak bersujud, aku khawatir Hua Manchen akan memaksa Lin yang untuk bersujud di gerbang rumah sakit. Lin yang mendengus dingin. Napas Su Yan bergetar, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, kakak Hua bukan orang seperti itu, dan aku tidak akan mengizinkannya melakukan ini. Apa gunanya kamu tidak mengizinkannya? Apakah kamu pikir dia akan mendengarkanmu? Kamu ingin dia mendengarkanmu? Itu sangat sederhana, dia pasti akan memintamu melakukan sesuatu untuknya sebagai imbalan atas kebebasan Lin Yang. Dia tidak peduli apakah Lin yang berlutut atau tidak, yang dia pedulikan adalah apakah kamu akan memohon padanya untuk Lin Yang. Lin Yang berkata dengan dingin. Wajah Su Yan berubah drastis. Tuan Lin, berhentilah memfitnahku di sini. Bagaimana mungkin aku, Hua Manchen, menjadi orang seperti itu? Hua Manchen tampak sangat marah di permukaan, tetapi sebenarnya dia ketakutan. Karena apa yang dikatakan Lin Yang sepenuhnya benar. Jika Lin yang kalah taruhan, dia pasti akan meminta anak buahnya untuk memaksa Lin yang berlutut di pintu masuk rumah sakit. Jika Su Yan memohon belas kasihan, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menuntut Su Yan. Namun, semua pikirannya dapat diketahui oleh Direktur Lin. Namun demikian, Hua Manchen tidak akan pernah mengakuinya. Su Yan agak terdiam, dia sudah bingung dengan kata-kata keduanya. Tuan Lin, aku tahu kau tidak begitu menyukaiku, tetapi aku tidak ingin kau memfitnahku di sini. Aku, Hua Manchen, tidak seburuk yang kau kira. Hua Manchen berkata dengan marah. Pokoknya, Direktur Lin tidak punya bukti sekarang, jadi kalau dia menolak mengakuinya, ya sudah. Bahkan Direktur Lin tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun pada saat itu, tandu lain terdorong. Beri jalan, teriak para dokter. Orang-orang tercengang dan memperhatikan dengan saksama, hanya melihat seorang laki-laki terbaring di atas tandu, menutupi pergelangan tangannya yang patah dengan satu tangan, wajahnya penuh kesakitan. Beberapa orang segera memberi jalan. Namun Hua Manchen merasa ngeri. Karena orang ini adalah saudara serigala yang dia kirim. Akan tetapi,
Saudara serigala mendapat kekuatan entah dari mana dan tiba-tiba mencengkeram Hua Manchen ketika dia lewat. Guru, Anda harus menyembuhkan saya. Saya melakukan apa yang Anda katakan dan pergi untuk menghentikan Dr. Lin dan memberi Lin Yang pelajaran. Sekarang saya dalam masalah, Anda harus menyembuhkan saya. Teriak saudara Wolf histeris. Begitu kata-kata itu terucap, wajah Hua Manchen berubah ngeri. Su Yan dan Su Guang juga sangat terkejut. Kau, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengenalmu. Lepaskan aku. Hua Manchen berusaha melawan dengan tergesa-gesa, tetapi tenaga yang dikeluarkannya terlalu besar. Retakan. Pergelangan tangan saudara Wolf langsung patah. Ah! Saudara serigala menjerit melengking. Apa yang kamu lakukan? Dokter di sebelahnya segera memarahinya, dan kemudian buru-buru mendorong saudara serigala ke ruang gawat darurat untuk diselamatkan. Oh, jadi kamu yang memintanya menghentikanku. Lin yang berpura-pura terkejut dan berkata, tidak heran mobilku ditabrak seseorang tanpa alasan, dan sekelompok penjahat ingin menyerangku. Untungnya, aku punya banyak pengawal di sekitarku, kalau tidak, aku tidak akan bisa sampai di sini tepat waktu untuk menyelamatkan Zhang Qingyu. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak mengenal orang itu. Hua Manchen menggertakkan giginya. Kakak Hua, apa yang terjadi? Su Yan juga merasakan ada yang tidak beres dan bertanya lagi. Pria itu pasti disewa oleh Direktur Lin untuk bertindak. Xiao Yan, jangan percaya padanya. Hua Manchen berkeringat deras. Ia tidak pernah menyangka bahwa Direktur Lin mampu sedemikian rupa mengubah orang kepercayaannya yang paling terpercaya untuk melawannya. Ada rekaman panggilan dan pesan teks. Lin yang berkata tanpa ekspresi, ponsel orang itu masih berisi pesan yang dikirim dari ponselmu. Apakah kamu ingin memeriksanya? Napas Hua Manchen bergetar dan dia terdiam sesaat. Juga, kamu bilang kamu meminta sopirmu untuk membayar Zhang Qingyu. Aku ingin bertanya, kapan kamu meminta sopirmu untuk membayar? Lin yang bertanya lagi. Hua Manchen ragu sejenak, lalu berkata dengan marah, apa hubungannya denganmu? Tidak bolehkah aku bertanya jika itu bukan urusanku? Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar suara itu, Su Yan langsung menatap Hua Manchen dengan mata menyala-nyala, menunggu jawabannya. Aku meminta sopir untuk membayarnya pagi ini. Tapi kamera pengawas rumah sakit tidak menunjukkan sopirmu pergi ke klinik rawat jalan dalam 3 hari terakhir. Apa yang terjadi? Lin yang bertanya lagi. Begitu kata-kata itu terucap, Hua Manchen mundur beberapa langkah dan menatap Direktur Lin dengan tatapan kosong, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Su Yan tiba-tiba menyadari. Pengemudinya bahkan tidak pergi ke klinik rawat jalan, apalagi yang bisa dibuktikan ini. Ini berarti Hua Manchen dan yang lainnya sudah tahu kalau Lin yang sudah membayar uang itu, tapi dia masih bilang kalau dia sendiri yang membayar uang itu. Bukankah ini menipu Su Yan? Ternyata semuanya adalah tipuan Hua Manchen. Kakak Hua, apakah yang dikatakan Direktur Lin benar? Kau telah berbohong padaku. Su Yan menggigit bibirnya dan bertanya dengan mata merah. Bab 153, mematahkan wajah. Mendengar pertanyaan Su Yan, Hua Manchen benar-benar kebingungan, butiran keringat terus mengalir dari wajahnya. Aku. Hua Manchen tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Dia hanya berdiri di sana, tergagap, tidak dapat memahami apapun. Aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Wajah Su Yan memerah karena marah, dan dia menyadari bahwa dia selalu bersalah pada Lin Yang. Baik biaya operasi maupun Tuan Lin, semuanya merupakan hasil manipulasi di balik layar yang dilakukan Lin Yang, tetapi Hua Manchen tanpa malu-malu mengaitkan semua pujian kepadanya. Sungguh tak tahu malu. Lin Yang pasti sangat sedih sekarang, bukan? Wajah Su Yan dipenuhi rasa bersalah, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia tidak berniat memarahi Hua Manchen lagi. Menurutnya, Hua Manchen yang telah mempermainkannya seperti itu sudah tidak layak lagi dipercayainya. Orang-orang seperti itu bahkan tidak layak menjadi teman. Su Yan melotot tajam ke arah Hua Manchen, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lin Yang. Tidak bagus. Tuan Lin, juga dikenal sebagai Lin Yang berdiri di sampingnya,
tiba-tiba mengubah ekspresinya dan dengan cepat merogoh sakunya. Namun saat ini, ding, menggigit, 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 menggigit. Sebuah melodi yang sangat familiar bagi Su Yan terdengar. Su Yan sedikit tertegun, menatap Direktur Lin dan berkata, "Direktur Lin, nada dering ponselmu sama dengan milik Lin Yang." "Ya, ya, aku akan menjawab panggilan." Lin Yang tersenyum, berbalik dan berjalan menuju tangga. Su Yan tidak peduli. Dan ketika Direktur Lin menghilang di pintu masuk koridor, panggilan itu akhirnya tersambung. Ada apa?" Suara Lin yang terdengar familiar di ujung telepon. Maafkan aku." Su Yan tergagap, namun tetap mengucapkan kata-kata itu. "Oh." Lin yang mengetahuinya dengan sangat baik dan secara alami tahu apa yang dibicarakan Su Yan. "Aku tahu yang sebenarnya. Maafkan aku karena berbicara seperti itu padamu sebelumnya." Su Yan merasa tenggorokannya sangat kering dan serak. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak bisa. "Aku akan memberimu kompensasi yang pantas." Su Yan ragu sejenak lalu berbicara. "Tidak perlu, aku hanya berharap kau bisa menjanjikan satu hal padaku." "Apa?" "Kau beritahu aku, dan aku pasti akan berjanji padamu," kata Su Yan tergesa-gesa. "Tolong lebih percaya padaku di masa depan," kata Lin Yang dan menutup telepon. Setelah mengatakan ini, wajah cantik Su Yan menjadi pucat dan jantungnya bergetar hebat. Setelah beberapa saat, dia meletakkan teleponnya dengan lemah, tampak sedikit tertekan. Ya, dari awal hingga akhir, dia tidak memilih untuk mempercayai Lin Yang. Jika dia mempercayai Lin Yang, bukankah banyak hal akan terjadi? Dia jelas-jelas suaminya, tapi dia memperlakukannya seperti orang luar. Su Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya bersandar ke dinding, menutupi wajahnya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. "Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Hua Manchen bertanya dengan tergesa-gesa. "Hua Manchen, silakan pergi. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu." Su Yan tiba-tiba mendongak dan berkata dengan dingin. Su Yan, apa maksudmu?" Hua Manchen mengerutkan kening. "Apa maksudmu dengan membawa orang untuk mencegat Dr. Lin? Apakah kau ingin ibuku mati?" Su Yan melotot padanya. Sebenarnya ini yang membuatnya paling marah. Jika Dr. Lin tidak bisa datang, maka tamatlah riwayat ibunya. Demi mendapatkan hati dan memenangkan taruhan dengan Lin Yang, orang ini malah melakukan cara seperti itu. Betapa kejamnya ini. Ketika Su Yan memikirkan hal ini, dia merasa sedikit mual. "Kua." Hua Manchen sangat marah, wajahnya sangat muram. Akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata dengan suara kesal, "Su Yan, aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Jika kamu hanya menjadi pacarku dengan patuh, apakah aku akan melakukan begitu banyak hal? Kamu tidak tahu malu. Aku katakan padamu, Su Yan, akan sangat mudah bagiku untuk mengacaukan keluargamu. Adalah berkahmu bahwa aku menyukaimu, jadi jangan tidak tahu malu. Dengar, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pada jam 7 malam, aku akan menunggumu di kotak 2 Hotel Dongzu. Jika kamu tidak datang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat itu, aku jamin ibumu bahkan tidak akan bisa tinggal di rumah sakit ini." Hua Manchen mendengus marah, lalu dia melambaikan tangannya dan berbalik. Ketika Su Yan mendengar ini, dia terkejut dan marah. Kali ini, warna asli Hua Manchen terungkap. Namun, Su Yan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Su Guang bingung. Ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? "Xiao Yan, Hua Manchen ini pasti sangat luar biasa, kan?" kata Su Guang dengan gemetar. "Ayah, jangan khawatir. Di dunia yang cerah dan bersih ini, bagaimana mungkin dia berani menimbulkan masalah?" kata Su Yan sambil menggertakkan giginya. "Xiao Yan, kamu terlalu naif. Jika hubungan ini cukup kuat, kita pasti akan tamat. Siapa yang bisa kita andalkan sekarang? Kita tidak bisa mengandalkan siapapun." Su Guang mendesah. "Ayah, apa maksudmu? Apakah ayah benar-benar ingin aku pergi ke Hotel Dongzu?" Su Yan membelalakkan matanya. "Ayah tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin kamu meminta bantuan seseorang." "Siapa?"
Xiao Yang. Dia. Ya, Xiao Yang berhasil mengundang Tuan Lin dan mendapatkan 5 juta. Anak ini pasti berhasil. Kamu harus pergi mencarinya dan melihat apakah dia punya ide. Kamu adalah istrinya. Bisakah dia melihatmu jatuh ke mulut harimau? Biarkan dia pergi dan meminta bantuan Tuan Lin. Jika Tuan Lin ada di sini, kita tidak perlu khawatir tentang Hua Manchen, kata Su Guang. Beruntung pula Su Guang berani membiarkan Su Yan meminta bantuan Lin Yang, mengingat sebelumnya Su Guang telah menghasut Su Yan agar menceraikan Lin Yang. Su Yan menghela napas berulang kali, menatap ponselnya lama sekali, akhirnya menutupnya dan memasukkannya ke dalam saku. Ah Xiao Yan, ada apa denganmu? Ah Su Guang tercengang. Ayah, lupakan saja. Apa maksudmu? Akulah yang merasa kasihan pada Lin Yang sejak awal. Bagaimana mungkin aku punya muka untuk memohon pada Lin Yang sekarang? Terlebih lagi, kita masih berutang jutaan dolar pada Lin Yang. Ayah, lupakan saja. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, kata Su Yan sambil menggertakkan giginya. Dia adalah seorang wanita dengan harga diri yang kuat. Ia tidak pernah menyangka bahwa kali ini masalahnya akan dipecahkan oleh suaminya, yang selama ini selalu dipandang rendah olehnya. Di saat ia paling putus asa, justru suaminya lah yang diam-diam membalikkan keadaan. Meskipun Su Yan terkejut, ia merasa lebih bingung dan bersalah. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia juga sangat malu dengan tindakan Lin Yang. Meskipun dia telah memperlakukannya seperti ini, dia masih bersedia mengambil tindakan dan menanggung semuanya dalam diam. Sekarang masalah seperti ini muncul lagi, dia benar-benar tidak ingin Lin Yang mengambil tindakan lagi. Kali ini bukan karena dia tidak percaya pada Lin Yang, tetapi karena dia merasa terlalu bersalah. Su Yan duduk di kursi, menatap tanah, seluruh tubuhnya linglung. Dia tiba-tiba menjadi sangat bingung. Bukan hanya untuk Lin Yang, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Hua Manchen dan sopir Ayong sudah berjalan cepat keluar dari rumah sakit. Sialan. Su Yan, jalang itu. Saat aku menangkapnya, aku akan membuatnya membayar. Hua Manchen mengumpat sepanjang jalan dengan wajah yang sangat muram. Ah Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya kusir Ayong dengan tergesa-gesa. Apa yang harus kulakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Jika taktik lunak tidak berhasil, aku akan menggunakan taktik keras. Kekuatan macam apa yang dimiliki Su Yan? Apakah dia bisa menjadi lawan tuan muda ini? Hua Manchen berkata dengan marah. Tapi, kita telah menyinggung Direktur Lin. Jika kita melakukan ini di Jiangcheng, aku khawatir Direktur Lin akan keluar untuk menghentikan kita. Kau tahu, bahkan saudara Wolf jatuh ke tangannya. Yong mengingatkan. Aku akan marah jika kau tidak memberitahuku. Direktur Lin ini tidak bisa dilepaskan, dan ada juga pengkhianat Alang. Sialan, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan dokter. Pergi, selidiki secara menyeluruh dan cari tahu mengapa Alang itu mengkhianatiku. Sedangkan untuk Direktur Lin, jangan khawatir, aku akan memastikan semuanya berjalan baik untuknya cepat atau lambat. Seorang kaya baru, dia ingin bersaing dengan keluarga Huaku. Aku akan membuatnya mati dengan cara yang sangat buruk. Hua Manchen berkata dengan marah, menggertakkan giginya. Kebencian di wajahnya begitu kuat. Sopir Ayong berhenti berbicara. Ayo kita pergi ke Hotel Dongzu. Aku akan melihat apakah wanita jalang itu punya nyali untuk tidak datang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Hua Manchen melambaikan tangannya dan berteriak. Sang pengemudi, Ayong, berlari kecil untuk membukakan pintu, dan Hua Manchen pun masuk. Ayong segera berlari dan membuka pintu kursi pengemudi utama. Namun, ketika pintu dibuka, saya melihat seseorang duduk di kursi pengemudi. Pengemudi Ayong tercengang, siapa kamu? Namun, pria itu menendang Ayong, segera menutup pintu, lalu menginjak pedal gas, menyalakan mobil, dan bergegas maju bersama Hua Manchen yang kebingungan di dalam mobil. Ayong terkejut dan terjatuh ke tanah. Berhenti, berhenti. Teriak Ayong tergesa-gesa. Namun sia-sia, mobil itu sudah melaju kencang dan meninggalkan rumah sakit. Bab 154 Anda tidak dapat menyentuh barang-barang saya. Apa yang terjadi? Siapa kamu?
Berhenti. Cepat hentikan mobilnya. Hua Manchen, yang duduk di kursi belakang, menyadari ada yang tidak beres dan langsung berteriak, berusaha menangkap pengemudi itu. Namun, detik berikutnya, pengemudi itu tiba-tiba mengeluarkan pistol hitam dari dalam kemejanya dan melambaikannya di depan Hua Manchen. Hua Manchen gemetar seluruh tubuhnya dan segera menjadi jauh lebih patuh. Wajahnya tampak muram, dan dia berkata dengan nada serius, "Aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi aku harus memberitahumu siapa diriku. Namaku Hua Manchen, dan aku berasal dari keluarga Hua di Sanghu. Jika kau tidak ingin mati, aku sarankan kau untuk membiarkanku pergi dengan patuh, jika tidak, aku jamin kau akan menyesal telah menyentuhku." Siapapun yang memiliki sedikit penglihatan pasti pernah mendengar tentang keluarga Hua. Aku khawatir tidak ada yang ingin memprovokasi raksasa ini. Namun, pengemudi itu tampaknya tidak mendengar perkataan Hua Manchen. Dia sama sekali tidak menghiraukannya dan terus mengemudikan mobilnya. "Ah hei, kau dengar apa yang kukatakan?" Hua Manchen marah dan berteriak lagi. "Tuan Hua, saya tahu persis siapa Anda dan kekuatan macam apa yang ada di belakang Anda, jadi Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi," kata pengemudi itu. Perkataan ini bisa dikatakan membuat Hua Manchen merasa sangat kecewa. Beraninya pihak lain menculiknya ketika mereka tahu siapa dia. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli dengan kekuatan macam apa yang ada di belakangnya. Siapa orang ini? Siapa yang begitu berani? Hua Manchen merasa gelisah dan napasnya menjadi cepat. "Saya tidak tahu berapa lama kami berkendara sebelum mobil berhenti di depan sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota." Melihat ini, wajah Hua Manchen menjadi pucat. Tempat seperti ini jarang penduduknya, jadi tidak perlu banyak bicara tentang apa yang terbaik dilakukan di sana. "Turun." Pengemudi itu keluar dari mobil dan mengarahkan pistolnya ke Hua Manchen. Hua Manchen tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah dan mengikuti pria itu keluar dari mobil. "Cepat!" teriak pengemudi itu sambil mengarahkan senjatanya ke punggung Hua Manchen saat dia berjalan memasuki pabrik yang terbengkalai itu. Ketika Hua Manchen memasuki pabrik terbengkalai itu, kulit kepalanya mau tak mau mati rasa. Pabrik itu penuh dengan orang saat ini. Ada Gong Xiyun, Ma Hai, dan sejumlah besar orang di wilayah abu-abu Jiangcheng. Orang-orang itu semua tampak garang dan menatap Hua Manchen yang masuk dengan tatapan dingin, seolah-olah mereka ingin memakan Hua Manchen hidup-hidup. Hua Manchen sangat ketakutan hingga dia tidak berani berjalan. Tetapi ketika dia melangkah maju, dia menemukan ada sebuah kursi yang diletakkan di tengah-tengah sekelompok orang itu, dan yang duduk di kursi itu adalah Lin Yang. Apakah itu kamu, sampah?" Hua Manchen berteriak. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, orang di sebelahnya segera bergegas mendekat dan menamparkan wajah Hua Manchen. Wah! Hua Manchen terjatuh ke tanah. Dia tergeletak di tanah dengan bekas tamparan merah terang di wajahnya. Kau berani memukulku?" Hua Manchen melotot marah ke arah pria itu, lalu melotot ke arah Lin Yang dan berteriak, "Kau mau mati? Kau tahu seberapa kuat keluarga Hua kita? Kau mau jadi musuh keluarga Huaku? Bukannya aku mau jadi musuh keluarga Hua, tapi keluarga Hua sudah jadi musuhku." Lin Yang berdiri dari kursi dan berjalan ke arah Hua Manchen dengan wajah tanpa ekspresi. Hua Manchen tertegun, dengan kengerian di matanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Tidak ada." Lin Yang berkata dengan tenang, lalu mengambil tongkat yang telah disiapkan di dekatnya dan berjalan mendekat. Kau berani menyentuhku. Aku jamin kau akan menanggung akibatnya," teriak Hua Manchen. Tapi itu tidak berhasil. Hua Manchen segera berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi orang-orang di sebelahnya sudah bereaksi. Mereka mengulurkan tangan dan menekannya dengan keras di bahu Hua Manchen, menariknya ke tempat itu. "Lin Yang, tunggu. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, jangan melakukan sesuatu yang gegabah, sungguh, anggap saja ini salahku." Hua Manchen gemetar dan berteriak dengan cemas. "Beraninya kau mengincar istriku. Sudah ada perseteruan berdarah di antara kita. Aku punya masalah ini. Tidak seorang pun boleh menyentuh barang-barangku. Jika ada yang menyentuhnya, kau akan mati. Kau mengerti?" kata Lin Yang sambil menimbang tongkat itu.
Kau, lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Hua Manchen berusaha melawan dengan panik dan berteriak histeris, tetapi tidak ada gunanya. Lin yang mengayunkan tongkat dan memukul lengannya. Retakan. Lengan Hua Manchen patah di tempat, dan suara tajam tulang patah terdengar sangat jelas. B. R. Ah. Hua Manchen berteriak sekeras-kerasnya. Namun itu saja tidak cukup. Lin yang mengayunkan tongkat itu lagi dan menghantamkannya ke arahnya dengan ganas. Retakan. 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 Satu demi satu suara renyah terdengar. Saya tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Tidak lama kemudian, orang-orang itu mengendurkan tangan mereka, dan Hua Manchen terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur, hampir pingsan. Semua anggota tubuhnya patah, beberapa tulang di dadanya patah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak punya cara untuk melawan lagi. Lin yang berjalan mendekat, menjambak rambut Hua Manchen dan mengangkat kepalanya. Apakah kamu merasa nyaman? Lin yang bertanya dengan dingin. Aku, keluarga Huaku, akan membalas dendam. Hua Manchen berkata dengan suara serak, berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya. Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan ini. Lin yang mengeluarkan sebuah jarum, mengayunkannya di depan mata Hua Manchen, lalu dengan lembut menusuk dahinya. Dalam sekejap, Hua Manchen gemetar seluruh tubuhnya dan menggigil. Apa yang kau lakukan? Hua Manchen berteriak dengan gemetar. Namun Lin yang tidak menjawabnya, malah mengangkat pakaiannya dan menusukkan jarum lagi ke perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, Hua Manchen jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar seolah-olah dialiri arus listrik. Pada saat yang sama, arus hangat mengalir deras di perutnya, dan terjadi reaksi di bawahnya. Wajahnya memerah dan mulutnya menganga lebar, seolah-olah dia akan naik ke surga. Lalu bau busuk memenuhi udara. Orang-orang di sekitar mengerutkan kening dan melangkah mundur diam-diam. Namun, Hua Manchen tidak berhenti, tetapi terus gemetar dan menggigil. Celananya sudah basah oleh cairan lengket dalam jumlah banyak. Tak lama kemudian, Hua Manchen berhenti bergerak. Tubuhnya menjadi lebih kurus, wajahnya sangat pucat, matanya lesu, tanpa kilau, seolah-olah dia akan mati. Orang-orang di kedua sisi menatap Hua Manchen dengan mata terbelalak, tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Hua Manchen berteriak lemah, suaranya selembut suara nyamuk. Tidak apa-apa, itu hanya membuatmu tidak manusiawi di masa depan, kata Lin Yang. Apa? Hua Manchen menjadi pucat karena ketakutan. Dia menatap Lin Yang dengan mata terbelalak, kulit kepalanya gemetar. Dia berteriak histeris tetapi lemah, kau melumpuhkanku. Kau melumpuhkanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lin Yang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia sangat emosional dan ingin bangun untuk memukul Lin Yang, tetapi karena kelemahan dan kegembiraannya yang berlebihan, Hua Manchen pingsan. Hua Manchen kini benar-benar sia-sia. Semua orang di sekitar terkejut dengan metode Lin yang brutal dan mengerikan. Direktur Lin Mahai datang dan berkata dengan suara serius, karena Anda telah menyingkirkan Hua Manchen, sebaiknya Anda berusaha sekuat tenaga dan menyingkirkan orang ini secara langsung, sehingga dia tidak akan membuat masalah bagi kita saat dia kembali. Apakah Anda pikir jika kita membunuhnya, keluarga Sang Hua tidak akan mencurigai kita? Lin yang menggelengkan kepalanya, membunuh untuk membungkam para saksi benar-benar bodoh. Belum lagi begitu kita melakukan ini, kita akan meninggalkan pegangan untuk keluarga Sang Hua. Pada saat itu, mereka akan benar, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan kita. Kalau begitu yang dimaksud Direktur Lin adalah, kirim dia kembali ke keluarga Sang Hua sebagai peringatan bagi keluarga Hua. Pertarungan telah dimulai dan tidak dapat dihindari. Jadi mari kita berjuang sampai akhir. Terlebih lagi, bagi saya, membunuhnya terlalu mudah baginya. Bukankah lebih baik membiarkannya sia-sia? Lin yang berkata dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Mahai tetap diam. Setelah Lin yang pergi dengan 918, Gong Xiyun yang ada di sebelahnya tidak tahan lagi dan berbicara langsung. Bos Ma, bukankah ini terlalu sulit? Menurutku ini terlalu sulit juga, tetapi Direktur Lin sudah bicara,
tidak ada yang bisa kita lakukan. Mahai menghela napas berulang kali, kita telah menyinggung fraksi selatan di sini, dan kita sedang bertengkar dengan keluarga Sang Hua di sana. Bisakah grup yang Hua kita benar-benar bertahan? Mengapa kita tidak mencari waktu untuk berbicara dengan Direktur Lin? Jika kita terus seperti ini, kita akan dikelilingi oleh musuh. Aku tahu, tetapi itu bukan salah Direktur Lin. Bagaimanapun, pria ini benar-benar berani memiliki niat buruk terhadap istri Direktur Lin. Tidak heran Direktur Lin begitu marah. Siyun, kamu seharusnya lebih sibuk selama periode waktu ini, mengawasi fraksi selatan, dan mengirim beberapa orang untuk mengawasi keluarga Sang Hua. Aku akan mencari waktu untuk berbicara baik dengan Direktur Lin. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit. Bab 155 Peringatan Ibu Hua. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Su Yan memutuskan untuk pergi dan menemui Hua Manchen. Meskipun dia tahu bahwa ini jelas merupakan situasi hidup dan mati, seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau, dia juga mengerti bahwa melarikan diri adalah hal yang sia-sia. Jadi pada malam harinya, Su Yan menelepon Luo Qian dan beberapa saudarinya yang baik hati dan bergegas ke Hotel Dongsu bersama-sama. Rencana Su Yan adalah masuk dan berbicara dengan Hua Manchen terlebih dahulu, dan jika situasinya tidak tepat, Luo Qian akan menelepon polisi dan masuk untuk menyelamatkan orang-orang. Meskipun Su Yan sangat membenci Hua Manchen, Su Guang benar tentang satu hal, dia tetap tidak sanggup menahan amarah keluarga Hua. Jika keluarga Hua datang untuk menyelesaikan masalah dengannya, apa yang bisa digunakan keluarganya saat ini untuk bersaing dengan keluarga Hua? Meskipun Su Yan sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya saat ini. Namun, ketika mereka tiba di hotel, apa? Hua Manchen tidak memesan kamar pribadi. Su Yan tercengang. Ya, Nona. Tuan Hua tidak menginap di sini hari ini. Manajer hotel berkata dengan tidak berdaya. Apa yang terjadi? Su Yan bingung. Mungkin dia hanya mencoba menakut-nakutimu. Xiao Yan, jangan terlalu khawatir. Ini Jiang Cheng. Direktur Lin akan membantumu. Tuan Hua tidak akan berani melakukan apapun padamu. Luo Qian menghibur. Su Yan mendengar suara itu dan tersenyum pahit. Tuan Lin pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah menyembuhkan ibuku. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, aku bisa mendengar ketidakpuasannya dari percakapannya dengan Hua Manchen. Dia seharusnya memiliki hubungan dengan Lin Yang. Dia pasti punya dendam padaku karena aku memperlakukan Lin Yang seperti itu, kan? Begitukah? Kalau begitu, apakah kamu akan menceraikan Lin Yang? Luo Qian bertanya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Setelah dia mengatakan ini, dia merasa bersalah dan menatap Su Yan dengan waspada. Su Yan tersenyum pahit namun tidak menjawab. Luo Qian sedikit kecewa. Ngomong-ngomong, apakah Lin Yang tinggal di tempatmu? Ya, aku akan datang ke tempatmu besok pagi. Aku ingin berbicara dengannya. Tidak bisakah kau berbicara dengannya kapan saja kau mau? Sampai jumpa besok pagi. Su Yan berbisik, dan pergi dengan tergesa-gesa. Luo Qian menghela nafas namun tidak menghentikannya. Su Yan kembali ke rumah sakit dan tinggal di bangsal bersama orang tuanya sepanjang malam. Keesokan paginya, dia berjalan menuju tempat parkir rumah sakit dengan lingkaran hitam di bawah matanya, bermaksud pergi ke klinik Luo Qian untuk mencari Lin Yang. Namun, saat ia baru saja mendekati mobilnya, beberapa orang tiba-tiba berhamburan keluar dari samping. Salah seorang di antaranya adalah seorang perempuan berpakaian indah-indah dan berdandan tebal. Dia menatap Su Yan sebentar, lalu berkata dengan dingin, apakah kamu Su Yan? Ya, Bibi, ada apa? Siapa yang kamu panggil Bibi? Wanita cantik itu langsung menamparnya. Wah! Su Yan ditampar di wajahnya dan melangkah mundur kesakitan, menutupi wajahnya dengan kaget dan marah, mengapa kamu memukul orang? Memukul orang? Aku juga akan membunuh orang. Wanita itu mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Su Yan. Su Yan mencengkeram tangan wanita itu erat-erat sambil menahan sakit, mencoba mencungkilnya, tetapi wanita itu ternyata sangat kuat dan dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Wanita itu mendorong dengan kuat. Su Yan duduk di tanah, dengan 5 sidik jari merah cerah di penisnya yang putih.
Biar ku beritahu, aku ibu Hua Manchen. Ku dengar kau menolak anakku. Anakku jatuh cinta padamu, itu tandanya kau menyerah. Kalau bukan karena anakku menyukaimu, aku pasti sudah mencakar wajah kecilmu sejak lama. Kata wanita cantik itu dingin. Kamu. Suyan sangat marah hingga air matanya hampir keluar. Apa maksudmu dengan aku? Dengar, anakku hilang sekarang. Sebaiknya kau berdoa agar aku menemukannya. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku akan menguburmu hidup-hidup dan membiarkanmu turun ke sana untuk menemani anakku. Wanita cantik itu mendengus, lalu melambaikan tangannya dan meninggalkan tempat parkir bersama orang-orangnya. Suyan menggigit bibir tipisnya erat-erat, air mata kesedihan mengalir di wajah cantiknya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya masuk ke mobil tanpa suara dan pergi ke klinik Luoqian. Meskipun dia terus mengusap pipinya agar bekas tamparan di wajahnya tidak terlalu kentara, saat tiba di klinik, Luoqian tetap menyadari ada yang tidak biasa, dan Lin Yang. Ada apa dengan wajahmu? Lin Yang yang sedang sarapan, meletakkan mie di tangannya dan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aku hanya bertengkar dengan ayahku, dan dia sangat marah hingga menamparku, kata Suyan dengan suara rendah. Ayahmu masih digips. Apakah dia Neza? Lin yang tidak puas dengan kebohongan Suyan dan langsung mengungkapnya. Suyan mengerutkan bibirnya sebelum menceritakan keseluruhan kisahnya. Apa? Sungguh menjijikkan. Dia pantas menjadi anak kandungku. Hua Manchen itu adalah binatang buas dan ibunya tidak jauh lebih baik. Luo Qian menggertakkan giginya karena marah. Kian, lupakan saja. Aku tidak ingin repot dengan orang seperti itu. Suyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, apakah menurutmu jika kau tidak peduli dengan orang seperti ini, dia tidak akan mengejarmu lagi? Kau salah. Ini hanya peringatan. Dia akan tetap menyerangmu lain kali. Luo Qian berkata dengan serius. Tapi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bisik Suyan. Luo Qian tiba-tiba terdiam. Dia diam-diam melirik Lin yang di sampingnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Suyan sepertinya teringat sesuatu. Dia mengeluarkan kartu bank dari tas kecilnya dan menyerahkannya kepada Lin Yang. Apa ini? Lin yang bertanya dengan samar setelah menggigit mie tersebut. Ada 2 juta di sini. Aku memasukkan semua tabunganku dan uang yang kudapat dari penjualan rumah ke dalamnya. Aku akan mengembalikan 2 juta sisanya kepadamu sesegera mungkin, kata Suyan. Apa? Xiaoyan, kamu menjual rumah itu? Lalu di mana kamu tinggal? Luo Qian tercengang. Saya akan pindah ke perusahaan untuk sementara. Yuyan sekarang berada di jalur yang benar dan seharusnya bisa segera menghasilkan keuntungan. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Suyan memaksakan senyum. Luo Qian tampak khawatir namun tidak mengatakan apapun. Namun, Suyan menambahkan, aku sudah memesan kamar untukmu, kamu bisa tinggal bersamaku di perusahaan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lin Yang dengan waspada. Luo Qian juga sangat terkejut. Setelah beberapa saat, Lin Yang mengangguk sedikit, saya mengerti. Luo Qian segera menghela nafas. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Suyan ragu-ragu, tetapi tetap berbicara. Anda ingin bertanya kepada saya bagaimana saya bisa mempekerjakan Dr. Lin dan bagaimana saya bisa mendapatkan 4 juta, benar? Kata Lin Yang. Ya. Suyan mengangguk dengan serius. Lin yang ragu-ragu. Dia yakin, jika dia mengungkapkan identitasnya kepada Suyan sekarang, Suyan pasti akan mempercayainya, tetapi dia pasti akan sulit menerimanya. Selain itu, jika masalah ini dipublikasikan, Yan Jing pasti akan memperhatikannya terlebih dahulu. Lagi pula, orang-orang dari keluarga Hua dan sekolah selatan semuanya ada di Jiangcheng, dan banyak orang yang menonton ini. Bukan hal yang baik untuk menonjol saat ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lin yang memutuskan untuk merahasiakannya untuk sementara waktu dan menjelaskan semuanya kepada Suyan setelah tiba di Yanjing. Karena Tuan Lin melihat bakatku. Lin yang berbohong. Bakatmu. Suyan tercengang. Ya, kamu harus tahu bahwa aku juga ahli dalam pengobatan. Tuan Lin terkesan dengan pengetahuan medisku, jadi dia berteman denganku dan meminjamkanku 4 juta tanpa syarat.
Sesederhana itu. Suyan tidak dapat mempercayainya. Sesederhana itu. Kata Lin yang tegas. Suyan masih tidak bisa menerimanya. Namun, dia segera menghela napas dan berkata dengan serius, karena Direktur Lin bersedia menjadi temanmu, kamu harus bekerja keras dan jangan mengecewakan Direktur Lin. Kamu harus mengembalikan 4 juta itu kepada Direktur Lin. Tolong beritahu Direktur Lin untuk memberi kami waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, aku akan mencari cara untuk mengembalikan 2 juta lainnya kepadanya. Xiaoyan, kamu tidak perlu terburu-buru untuk membayarnya kembali. Tidak apa-apa, kata Lin Yang. Ini uang Tuan Lin, bukan uangmu. Lagi pula, jangan terlalu lama berutang pada orang lain. Aku akan kembali dulu. Suyan berkata dengan serius, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti lagi. Lin Yang. Ada apa? Lin Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Suyan menarik napas dalam-dalam dan berbisik, Anda dihargai oleh Presiden Lin, ini kesempatan Anda. Saya harap Anda dapat bekerja keras kali ini dan berjuang untuk berkarir. Jangan mengecewakan semua orang lagi, oke? Lin Yang tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Juga, kali ini, terima kasih. Suyan berkata lagi dan bergegas pergi. Lin Yang menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Akan tetapi, tak lama setelah Suyan keluar. Retak. Tiba-tiba terdengar suara rem. Lalu terdengar suara teredam, disusul suara panik dari banyak orang yang lewat. Ada kecelakaan mobil. Ada kecelakaan mobil. Begitu kata-kata ini keluar, Luo Qian dan Lin Yang sama-sama terkejut dan bergegas keluar bersama. Ketika Lin Yang melihat pemandangan di jalan, dia merasa ngeri.